Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tafsir surah Al-Alaq, di mana pada pertemuan yang lalu kita sampai pada firman Allah Azza wa Jalla, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu melihat? Ya, dia di sini maksudnya adalah yaitu orang yang mencegah Nabi SAW ketika sholat. Siapa orang yang mencegah Nabi ketika sholat? Abu Jahal, ya, yang yanha abdan idza shalla, yang mencegah seorang hamba ketika dia sholat, yaitu Abu Jahal yang menghalangi Nabi SAW, mengancam beliau ketika Nabi sholat di Ka'bah. Dan sudah kita kisahkan pada pertemuan yang lalu. Kata beliau, alam ya'lam, kata Allah, alam ya'lam an bi anna Allah yara, yakni yara al-manhiya wa huwa sajid Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wal amiru bit taqwa wa yara hadzal abda at-taghiyata allati yanha 'abdan idza shalla. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, alam ya'lam bi anna Allah yara, yaitu Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi SAW yang posisinya ketika itu dihalang-halangi oleh Abu Jahal, yaitu at-taghiyah, yang tagha, yang melampaui batas. Alam ya'lam bi anna Allah yara subhanahu wa ta'ala ilman wa ru'yatan. Allah itu melihatnya Allah itu bisa berarti melihat apa-apa yang bisa dilihat, dan melihat itu juga bisa berarti mengetahui. Nah, ini dua makna ru'yah. Kalau disebutkan ru'yah, Allah melihat, maka maknanya tidak lepas dari dua ini. Ya, yang pertama, Allah melihat maknanya adalah Allah mengetahui. Ya, Allah mengetahui. Seperti misalnya dalam surah Al-Ma'arij, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Yaitu ketika hari kiamat, para malaikat-malaikat naik ke atas, hari di mana kadarnya seperti khamsina alfasana, 50.000 tahun. Nah, kata Allah, innahum yarawnahu ba'ida. Manusia-manusia itu, mereka melihat hari kiamat ini masih jauh. Wa narahum qariba.
Dan kami, kata Allah, melihat hari kiamat itu qariba, dekat. Namanya hari itu bisa dilihat enggak? Ada objeknya, ada fisiknya? Ya abstrak, sesuatu yang abstrak. Tapi Allah menggunakan kata-kata yarau, ya innahum yarawnahu ba'ida wa narahum qariba. Melihat. Maka melihat di sini maksudnya mengetahui. Ya, melihat di sini artinya mengetahui. Ini makna yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah melihat itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar melihat. Ya, Allah Subhanahu wa taala benar-benar melihat. Yara al-mubsarat, melihat objek-objek, melihat makhluk-makhluknya secara hakiki. Allah Azza wa Jalla melihatnya. Nah, kemudian yang kedua ini, melihat secara hakiki ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang sifatnya tahdid, yaitu sebagai ancaman kepada seseorang, dan ada yang sifatnya an-nasru wa ta'yid, yaitu sebagai pertolongan, pembelaan kepada seseorang, tergantung redaksinya. Seperti ancaman Allah ketika mengatakan bahwa aku melihat, tapi itu ancaman bagi yang dilihat. Seperti ayat ini, Allah mengatakan alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat? Ya, melihat perbuatannya ketika dia mencegah Nabi SAW dihalang-halangi untuk melaksanakan sholat di Ka'bah. Ya, tidakkah dia tahu kalau Allah melihat? Ya, ini ancaman. Karena kalau sudah Allah melihat perbuatan tersebut, berarti akan ada apa nanti? Akan ada balasannya. Sehingga orang yang terkena ayat ini, dia merasa takut, terancam dengan kalimat Allah Maha Melihat. Kemudian ada juga Allah melihat, tapi itu adalah bentuk dukungan, bentuk support, pertolongan kepada orang yang sedang dimaksud. Seperti Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Ketika Allah perintahkan untuk pergi kepada Fir'aun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yadgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ya, Nabi Musa dan Harun takut ketika disuruh pergi ke Fir'aun. Takut kalau Fir'aun itu kalau Fir'aun itu mendolimi mereka. Maka Allah menguatkan Allah menguatkan Musa dan Harun. Allah mengatakan la takhafa, jangan takut. Innani ma'akuma, aku senantiasa bersama kalian berdua wahai Musa dan Harun. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Yang maksudnya melihat di sini adalah yaitu senantiasa membantumu, menolongmu, mendukungmu, ya, dan yang semisal dengan itu. Fahuwa subhanahu yara kulla syai'in mahma khafiya wa daqqa. Maka Allah Subhanahu wa taala itu melihat segala sesuatu meskipun tersembunyi atau meskipun sangat tipis, sangat lembut. Allah melihatnya. Wa ya'lam kulla syai'in mahma ba'uda. Dan Allah mengetahui segala sesuatu meskipun itu sangat jauh. Wa mahma kathura aw qalla. Meskipun banyak ataupun sedikit. Faya'lamul amira wan nahiya. Allah mengetahui mana yang memerintahkan dan mana yang melarang. Wa ya'lamul musalli was-sajid. Allah mengetahui, Allah melihat mana yang salat dan mana yang sujud. Nah, itu juga kabar gembira bagi kita. Nggak perlu repot-repot kita ini mengumumkan ibadah kita. Nggak perlu kita ini menunjukkan ibadah kita. Kalau kita mengetahui Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui, maka kita akan tenang. Meskipun ibadah kita, amal baik kita, tidak ada yang mengetahui, tidak ada manusia yang mengetahui. Wa ya'lam man tagha. Allah tahu siapa yang tagha, yang melampaui batas. Wa man khada'a lillahi azza wa jalla. Dan Allah tahu siapa yang tunduk kepada Allah.
wa sayujazi kulla insanin bi'amalihi. Dan kalau Allah sudah tahu, maka Allah akan membalas masing-masing di antara mereka sesuai dengan amal perbuatannya. Wal maksud min hadza tahdidul ladzi yanha 'abdan idza shalla. Maka maksud dari ayat ini, alam ya'lam bi annallaha yara, itu maksudnya mengerucut pada ancaman kepada orang yang mencegah seseorang ketika sholat, yaitu ancaman kepada Abu Jahal. Wa bayan, ya, wa bayanu annallaha ta'ala ya'lam bihalihi wa hali man yanhahu. Dan ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui keadaan orang yang mencegah itu, yaitu Abu Jahal, dan mengetahui keadaan orang yang dicegahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa sayujazi kullan minhuma bima yastahiq. Dan keduanya, baik Abu Jahal ataupun Nabi Muhammad SAW, akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sesuai dengan amal perbuatan mereka berdua masing-masing. Fahadha tahdidun li hadzal rajul alladhi kana yanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah, yakni alam ya'lam hadzal rajul anna Allah ta'ala yarahu wa ya'lamu wa huwa subhanahu wa ta'ala muhitun bi 'ilmihi fayujazihi 'alaihi imma fid dunya wa imma fid dunya wal akhirah. Maka ini adalah ancaman kepada Abu Jahal yang telah mencegah Nabi SAW ketika salat. Tidakkah Abu Jahal itu tahu bahwasanya Allah itu melihat perbuatannya, dan Allah Azza wa Jalla mengetahui perbuatannya, dan Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, maka Allah Azza wa Jalla akan membalas perbuatan Abu Jahal ini, baik balasan di dunia ataupun balasan di akhirat. Tapi ayat berikutnya, tsumma qal kalla la illam yantahi lanasfa'anna bin nasiyah. Kalla dalam ayat ini maknanya haqqan, sungguh benar. Ya, sungguh benar. Wa yahtamilu an takuna lirrad'i, ay lirad'ihi an fi'lihi sayyi' alladzi kana yaqumu bihi tijaha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalla di sini bisa juga bermakna untuk mencegah, untuk menghalangi. Ya, kalla, atau kalau bahasa Surabaya ini ojo ngono. Ya, untuk menghalangi atau mencegah. Jangan gitu kamu itu. Ojo koyo ngono kono iku gitu. Ya, untuk menghalangi. Menghalangi siapa? Menghalangi orang ini yang telah melakukan perbuatan yang buruk kepada Nabi SAW, yaitu Abu Jahal. Au bimakna haqqan, atau tadi kalla itu juga bisa bermakna haqqan, sungguh benar. Apanya yang benar? Lanasfa'anna bin nasiyah. Kami akan mengambil dengan keras ubun-ubunnya. Ya, kami akan menyiksa dia dengan mengambil dengan keras ubun-ubunnya. Lanasfa'anna ini dari sisi bahasa Arab ada kalimat sumpah di situ, wallahi, seakan-akan Allah mengatakan wallahi, demi Allah, la illam yantahi lanasfa'anna bin nasiyah. Kalau dia tidak berhenti dari perbuatannya itu, maka kami akan ambil ubun-ubunnya dengan sangat keras. Ya, kami akan ambil ubun-ubunnya dengan sangat keras. Tapi ini dari segi bahasa Arab, kita skip saja. Takut ada yang nggak paham tambah pusing. Lanasfa'anna, apa maknanya lanasfa'anna? Ay lanakhudanna bisyiddatin. Lanasfa'anna artinya lanakhudanna bisyiddatin. Kami akan mengambil dengan keras. Ya, kami akan mengambil dengan keras. Apa yang diambil? An-nasiyah. An-nasiyah muqaddamur ra's. Ya, an-nasiyah adalah bagian yang paling menonjol dari kepala. Ya, ubun-ubun. Ya, diterjemahkan ubun-ubun ya. Ya, muqaddamu ar-ra's. Bagian yang paling terdepan dari kepala. Wal muradu bin nasiyah huna nasiyatu Abi Jahlin. Ubun-ubun siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Maka tentu yang dimaksud ubun-ubunnya Abu Jahal.
alladzi tawa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala salatihi wa nahahu anha, yang mana Abu Jahal telah menghalang-halangi, mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Ai lanasfa'anna binasiyatihi. Kemudian ada pertanyaan, wa halil muradu al-akhdhu bin nasiyati fid dunya aw fil akhirah yajurru binasiyatihi ilan nar. Apakah yang dimaksud kami ambil ubun-ubunnya, kami cabut atau kami cengkram ubun-ubunnya dengan keras ini? Apakah itu di dunia ataukah itu balasan di akhirat? Ya, apakah itu balasan untuk Abu Jahal di dunia? Lanasfa'anna bin nasiyah. Ini apakah berlaku di dunia atau di akhirat? Maka kata beliau, yahtamilu hadza wa hadza. Bisa bermakna di dunia dan juga bisa bermakna di akhirat. Ya, karena azab Allah bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat, tapi azab Allah juga berlaku di dunia. Wa yahtamilu annahu yu'khadhu bin nasiyati wa qad akhadha bin nasiyatihi fi yaumi badrin hina qatala ma'a man qatala minal musyrikin, hina qutila ma'a man qutila minal musyrikin. Dan kalau itu dipahami sebagai azabnya di dunia, maka sudah terjadi, di mana Abu Jahal terbunuh ketika perang Badar bersama tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Ketika perang Badar tewas terbunuh dengan menghinakan, dengan sangat terhinakan. Tapi ini lanasfa'anna bin nasiyah di dunia, yaitu ketika Abu Jahal terhinakan di perang Badar. Wa qad akhadha bi nasiyatihi, atau wa yahtamilu an yakuna yu'khadhu bi nasiyatihi yaumal qiyamah fayuqdhafu finnar. Atau bisa juga maknanya lanasfa'anna bin nasiyah itu berlaku di akhirat juga. Di dunia iya, di akhirat juga iya. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang Allah firmankan dalam surah Ar-Rahman ayat 41, kata Allah, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi. Ini nasiyah, bin nawasi jamaknya nasiyah. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Ini balasan untuk Allah di akhirat. Yu'raful mujrimun, orang-orang yang penuh dosa itu, pelaku-pelaku dosa itu, mereka ketika hari kiamat diketahui dari tanda-tanda mereka. Bisimahum fayu'khadhu bin nawasi, maka ubun-ubun mereka itu ya ditarik dengan sangat keras. Ya, ubun-ubun mereka ditarik dengan sangat keras. Maka bisa bermakna dunia dan juga bisa bermakna akhirat. Bisa ditafsirkan dengan dunia, bisa ditafsirkan dengan akhirat. Nah, kaidahnya kembali kepada kaidah tafsir, wa idza kanatil ayatu salihatan lima'nayaini la yunaqidu ahaduhumal akhar fa innal wajib hamluha 'alal ma'nayaini jami'an kama huwal ma'ruf. Kalau ada ayat yang memiliki dua penafsiran atau lebih, dan antara penafsiran yang satu dengan penafsiran yang lain tidak ada pertentangan, ya tidak ada persilangan, tidak ada kontradiksi, maka diambil semua itu penafsirannya itu. Ya, maka diambil semua penafsirannya itu. Ini pernah kita bahas ya ketika kita mempelajari usulun fit tafsir. Dalam bab ikhtilaf fit tafsir, yaitu perbedaan-perbedaan dalam masalah tafsir. Ringkasnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada 3 perbedaan dalam penafsiran. Ya, ada 3 perbedaan dalam penafsiran. Yang pertama, hanya berbeda lafalnya, tapi maknanya sama. Ya, berbeda lafal, tapi maknanya sama. Seperti Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Qada, ya qada wa qada ditafsirkan yang pertama oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qada itu artinya adalah ausa, mewasiatkan. Ya, wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah qada. Qada di sini kata Abdullah bin Abbas mewasiatkan.
Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, qadha di sini artinya adalah amara, memerintahkan. Ya, qadha di sini artinya amara, memerintahkan. Kemudian kata Ikrimah kalau nggak salah, seorang tabi'in, qadha itu artinya aujaba, mewajibkan. Berarti qadha di sini ada 3 penafsiran. Yang pertama apa tadi? Ausa, mewasiatkan. Yang kedua, amara, memerintahkan. Dan yang ketiga, aujaba, mewajibkan. Antara mewasiatkan, memerintahkan, dan mewajibkan, ini maknanya kurang lebih enggak? Hah? Kurang lebih maknanya. Cuman berbeda lafal. Lafalnya berbeda, ausa, amara, dan aujaba. Siji pengucapannya itu lain, tapi maknanya ya wis iku kurang lebih. Ya berputar masalah mewajibkan. Wa qadha rabbuka, Rabbmu telah mewajibkan, mewasiatkan, memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Maka bagaimana sikap kita kalau ada perbedaan tafsir seperti ini? Gimana sikap kita? Jupuk siji tok? Jupuk kabeh. Ambil semuanya, tiga-tiganya. Nah, ini jenis yang pertama. Perbedaan tafsir jenis yang pertama. Kemudian perbedaan tafsir jenis yang kedua, yaitu berbeda lafalnya dan maknanya juga berbeda. Lafalnya berbeda, maknanya juga berbeda. Tapi kalau diambil semuanya, itu tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Terkadang bisa digunakan untuk ini, dan terkadang juga bisa digunakan untuk yang lain. Seperti ini misalnya ayat yang sedang kita bahas. Allah mengatakan, la illam yantahi lanasfa'anna bin nasiyah. Apakah lanasfa'anna bin nasiyah itu hukuman buat Abu Jahal di dunia? Ada yang menafsirkan itu hukuman buat Abu Jahal di dunia. Dan ada yang menafsirkan kalau itu hukuman buat Abu Jahal di akhirat. Taib, dunia sama akhirat, lafalnya sama atau beda? Beda. Maknanya sama atau beda? Beda. Tapi kalaupun kita ambil dua-duanya ini, bisa nggak? Bisa. Azab Allah juga terjadi di dunia, dan azab Allah juga terjadi di akhirat. Nggak ada masalah. Paham yang kedua ini jemaah? Paham yang kedua ini? Berbeda lafalnya, berbeda maknanya. Tapi kalaupun kita ambil semuanya, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bisa dimaknai ini dan bisa dimaknai ini. Baik, kemudian yang ketiga, ini yang agak jelimet kalau nggak fokus. Hampir mirip dengan yang kedua, yaitu perbedaan penafsiran secara lafal dan secara makna. Lafalnya berbeda, maknanya juga berbeda, tapi gak iso ditemukno, gak bisa ditemukan. Maka sikap kita harus ngambil salah satunya. Ini terpaksa memang, karena gak bisa kita ngambil dua-duanya. Kita harus mengambil yang satu dan harus membuang yang lain. Kita ambil yang lebih dekat dengan kebenaran. Contohnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa." Ini hukum tentang seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya. Ya, seorang wanita yang ditalak oleh suaminya dalam kondisi dia belum digauli dan juga belum ditentukan maharnya. Sudah ditentukan maharnya, afwan. Jadi diceraikan dalam kondisi belum digauli, tapi maharnya sudah ditentukan. Baik, maka bagaimana kewajiban suami? Fanisfu ma faradtum. Harus membayar berapa maharnya? Setengah. Ya, harus dibayar setengah oleh suami maharnya. Illa, kecuali an ya'fun, kecuali dimaafkan sama pihak wanitanya, sama istrinya.
Wis gak usah wis Mas. Gowon kabeh mahare wis PPN. Wong aku ya durung mbok-mbokno kok. Oke, kecuali dimaafkan illa an ya'fun. Atau ayya au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau dimaafkan oleh orang yang di tangannya lah akad nikah. Ini yang jadi masalah. Orang yang di tangannya akad nikah. Akad nikah ini ada di tangan siapa? Ada dua penafsiran. Siapa dan siapa? Wali dan tuh, ambil siapa wali ini? Jabat tangan ini Mas Rabi. Ambil suami. Siapa yang dimaksud biyadihi uqdatun nikah? Di tangannya lah akad nikah. Nah, ini ada dua penafsiran. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud itu wali. Kalau dimaafkan sama walinya, maka boleh. Dia tidak membayar mahar. Sedangkan kata Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud biyadihi uqdatun nikah, di tangannya lah ada akad nikah, adalah suami. Maka ini bisa nggak digabungkan? Nggak bisa. Nggak bisa digabungkan ini. Harus kita mengambil salah satunya. Dan yang rajih siapa? Kalau wali podo yang si istri berarti. Ya kan? Kalau kita memahami itu wali, berarti sama dengan kalimat sebelumnya, kata sebelumnya, dimaafkan oleh pihak istri. Maka wallahu alam yang lebih tepat adalah tafsirnya Ali bin Abi Thalib, yaitu suami. Apabila dimaafkan sama suami, yaitu suaminya memberikan mahar secara penuh. Itu yang dimaksud dimaafkan sama suami. Jadi bukan separuh yang dibayarkan sama suami, tapi total dibayarkan sama suami. Sudah ambil semua maharnya ini secara penuh. Jangan fokus masalah mahar ini, bukan. Yang kita bahas apanya ini? Perbedaan penafsiran, dan kita harus terpaksa mengambil salah satunya karena nggak bisa dipertemukan antara dua penafsiran ini. Paham jemaah? Dan ini tiga macam perbedaan dalam penafsiran dan bagaimana sikap kita ketika menghadapi itu. Ini sudah kita bahas ya pada kitab Usul Fit Tafsir. Tapi kita lanjutkan, nasiyatin kadzibatin khati'atin, yaitu ubun-ubunnya si pendusta, ya, lagi khati'ah, yang senantiasa berbuat dosa. Ya, ubun-ubunnya si pendusta dan yang berbuat dosa. Nasiyah badalun minan nasiyatil ula. Nasiyah di sini itu sama dengan nasiyah yang ayat sebelumnya. Ubun-ubun sebelumnya sama maksudnya. Wahia badalun nakiratun min ma'rifatin. Wahia jaizatun fil lughatil arabiyyah. Ini dari segi bahasa Arab. Taib, nasiyah kadzibatin khati'ah. Kadzibah ay annaha mausufatun bil kadzib. Dia ini tersifati dengan dusta. Tersifati dengan dusta. Wala syakka anna min akbari ma yakunu kadziban ma yahsulu minal kufar alladzina yad'una anna ma'allahi alihatan ukhra. Dan tidak diragukan lagi, kedustaan yang paling besar yang ada pada orang-orang kafir, yakni lebih khusus Abu Jahal dan kawan-kawannya, orang-orang musyrikin Quraisy, kedustaan terbesar mereka adalah mereka menganggap, meyakini bahwa Allah itu memiliki atau ada Tuhan-Tuhan lain, ada sesembahan-sesembahan lain selain Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah tidak memiliki sekutu, Allah tidak memiliki sesembahan. Maka kedustaan yang terbesar mereka menganggap Allah Azza wa Jalla itu memiliki sekutu. Fa inna hadza akdzabul qaul wa akbahul fi'l. Menganggap Allah itu punya sekutu, menganggap ada sesembahan lain selain Allah, itu merupakan ucapan yang paling dusta dan juga perbuatan yang paling jelek. Yaitu arti kadzibah. Kemudian disifati juga dengan khati'ah. Khati'ah diambil dari kata-kata khata', ai murtakibatun lil khata'i amdan, yang berbuat kesalahan dengan sengaja. Ya, berbuat kesalahan dengan sengaja. Ini semalam kita sampaikan di Masjid Al-Azhar
perbedaan antara khati dan mukhti. Ya, khati dan mukhti. Kalau diterjemahkan mungkin sama-sama artinya apa? Yang berbuat salah. Tapi dalam bahasa Arab ada perbedaan antara khati'un dengan mukhti'un. Simak kata beliau, waliya'lam anna hunaka farqan baina khati'in wa mukhti'. Agar diketahui bahwasanya ada perbedaan antara khati' dengan mukhti'. Al-khati' man irtakabal khata'a amdan, wal mukhti man irtakabahu jahlan. Wathani ma'dzur wal awal ghairu ma'dzur. Kalau khati, ya enggak pakai mim tapi langsung al khati, itu adalah seorang yang berbuat salah, berbuat dosa dengan sengaja. Maka yang ini enggak dikasih udzur. Ya, enggak dikasih udzur, berbuat keliru dengan sengaja. Tapi kalau mukhti, ini adalah seorang yang melakukan kekeliruan dengan ketidaksengajaan. Orang yang melakukan kesalahan dengan ketidaksengajaan. Maka yang seperti ini diberi udzur? Naam, diberi udzur. Ya, apa dalilnya? Yang pertama dan yang kedua. Kalau khati itu seperti ayat ini. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Abu Jahal disifati dengan khati'ah, nggak dikasih udzur. Ya. Kemudian juga dalam surah Al-Haqqah, wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa khati'un. Tidaklah yang memakan ghislin, nanah itu, afanillahu wa iyyakum, kecuali khati'un, orang-orang yang berbuat dosa dengan sengaja. Bukan mukhti'un, bukan, tapi khati'un, dengan sengaja. Ai al-mudhnibuna dzanban an amdin, an amadin, yaitu mereka yang berbuat dosa dengan sengaja. Sedangkan kalau mukhti, orang yang berbuat kekeliruan, kesalahan dengan tidak sengaja, maka ini diberi udzur. Dalilnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu bentuk kata kerjanya, akhtana. Sedangkan bentuk pelakunya itu mukhti, yang berbuat salah namun tidak sengaja berbuat salah gitu. Ya. Sama juga kata beliau dengan al-qasitu wal muqsit. Al-qasit dan al-muqsit. Kalau al-qasit itu artinya yang zalim, huwal jair. Sedangkan al-muqsit itu artinya adalah al-adil, yang berbuat adil. Beda al-qasit dengan al-muqsit. Padahal dari akar kata yang sama, qaf, sin sama to, tapi berbeda maknanya. Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah, karena Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Adapun al-qasit Allah sebutkan dalam surah Jin, wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Sedangkan orang-orang yang qasitun, yang berbuat zalim, fakanu li jahannama hataba, mereka itu menjadi bahan bakarnya jahannam. Ya, ini bedanya. Ya, terkadang diterjemahkan sama bahasa Indonesia, khati dan mukhti itu sama-sama berbuat salah. Ini karena memang minimnya kosakata dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau baca sebagian ini, ternyata bahasa Jawa itu lebih lengkap daripada bahasa Indonesianya. Ya, bahasa Indonesia itu kurang lengkap, kurang jelas ketika mendeskripsikan suatu keadaan. Kalau bahasa Jawa lengkap, ada kondisi-kondisi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau bahasa Indonesia cuman hanya jatuh. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, oke macam ini. Delosor, nyosop, jelungup. Loh kan satu dengan yang lain kan membedakan kondisi jatuhnya kan. Ngeblak, nyungsep. Nah iya kan? Lo enggak jamaah, itu ilmu jamaah.
Iya, kalau bahasa Indonesia gimana Bang? Jatuh gitu toh. Ya, maka sama dalam bahasa Arab juga demikian. Makanya kemarin al-jabal dengan at-tur. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia cuma apa? Gunung. Padahal ada perbedaan. Yang satu itu gunung yang tandus, yang cadas, yang cuma berisi bebatuan. Sedangkan yang satu gunung yang hijau, yang subur. Ya, kalau al-jabal itu gunung yang cadas, yang tandus, sedangkan at-tur itu yang subur. Ya, ini hanya sebatas ya minimnya kosakata dalam bahasa Indonesia. Tab ayat berikutnya, falyad'u nadiya. Falyad'u nadiya. Maka silahkan dia memanggil nadia, memanggil perkumpulan-perkumpulannya. Ya, memanggil orang-orang yang gerombolannya lah istilahnya. Falyad'u nadiya, celuan niku gerombolan ini. Suruh panggil dia gerombolan-gerombolannya. Maksudnya kepada Abu Jahal juga. Allamu huna litahaddi. Ayat ini itu untuk bukan mengancam, menantang ya. Untuk menantang Abu Jahal dan kawan-kawan. Falyad'u nadiya. Silahkan dia panggil kawan-kawannya itu. Gerombolan-gerombolannya, yakni in kana shadiqan wa indahu quwwah wa indahu qudratun falyad'u nadiya. Kalau memang dia itu benar, kalau memang dia itu di atas kebenaran dan dia memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan, maka silahkan dia panggil gerombolan-gerombolannya itu. Wan nadi, nadiyah itu maksudnya adalah mujtama'ul qaum litahadduthi bainahum wat takhatubi wat tafahumi wal istinasi bi ba'dhum bi ba'din. Nadia itu maksudnya adalah perkumpulan orang yang mana mereka di situ saling ngobrol satu dengan yang lain, saling berbicara, saling tukar pikiran, ya saling beramah tamah. Itu namanya an-nadiyah atau an-nadi, tempat berkumpulnya manusia, tempat berkumpulnya manusia untuk saling ngobrol. Kalau di tempatnya orang-orang Quraisy itu disebut dengan Darun Nadwa. Nah, ya disebut dengan Darun Nadwa. Itu tempat mereka ngumpul, cangkruk, nongkrong di situ semuanya. Ya. Maka silakan dia panggil. Wa kana Abu Jahlin mu'adzaman fi Quraisy. Apalagi Abu Jahal ini orang yang sangat diagungkan di kalangan Quraisy. Orang yang sangat ditaati, orang yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Pendapat-pendapatnya, ide-idenya itu selalu jadi rujukan orang-orang Quraisy. Walahu nadi yajtami'un nasu ilaihi fihi, dan dia punya perkumpulan, tempat-tempat kumpul itu di mana seseorang ketika Abu Jahal ketika manggil orang dari situ, maka semuanya akan ngumpul. Ya, kalau Abu Jahal manggil orang dari tempat itu, semua orang akan datang kepada dia. Wa yatakallamuna fi syu'unihim fahuna yaqulullahu azza wa jalla in kana shadiqan falyad'u nadiya wa hadza la syakka annahu tahaddi. Tidak diragukan lagi, ini adalah challenge, tantangan kepada menantang Abu Jahal. Kama taqulu li aduwika in kana laka qaumun fataqaddam wa ma ashbaha dzalik minal kalimati dalati ala tahaddi. Sama seperti kalau kau berbicara kepada musuhmu, celuan bolo-bolomu. Paham ya? Kata beliau, apabila kau memang punya bolo, sama seperti kau ketika mengucapkan kepada musuhmu, kalau memang kau itu punya kekuatan, ya punya pasukan, punya orang-orang yang menyokongmu, mendukungmu, celuan kabeh. Itu kalau bahasa kita kan gitu juga ya. Kalau nantang seseorang itu, gak trimo, celukan bolomu. Alak ngono. Ya. Itu tantangan bagi dia. Baik, maka falyad'u nadiya. Silakan dia panggil kaumnya itu, silakan dia panggil bolo-bolonya itu. Sanad'u zabaniyah. Tak celukno zabaniyah. Ya, dia memanggil bolo-bolonya, kami memanggil zabaniyah. Apa itu zabaniyah? Yakni indana manhum a'dhamu min nadi hadzal rajul.
kita punya sesuatu, kita punya makhluk yang jauh lebih besar, lebih kuat, lebih agung daripada gerombolan-gerombolannya Abu Jahal itu. Wahumuz Zabaniyah, mereka adalah malaikat Zabaniyah. Jadi Zabaniyah bukan satu malaikat ya, tapi banyak malaikat, disebut dengan Zabaniyah. Apa itu Zabaniyah? Malaikatun nar, yaitu malaikat-malaikat neraka. Ya, malaikat-malaikat neraka. Waqad wasafallahu malaikatan nar bi annahum ghiladun shidad, ghiladun fit tiba', shidadun fil quwwah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati malaikat-malaikat neraka itu dengan sifat-sifat yang mengerikan. Ya, ghiladun shidad, yang keras, yang kasar, yang wataknya itu keras. Bahkan kata Jibril alaihi salam, lam ma tabassama mundu khuliqatin nar. Mereka itu tidak pernah tersenyum, tidak pernah mesem sejak neraka diciptakan. Ya, mukanya senantiasa sangar, ya senantiasa keras. Ya, syidadun fil quwwah, dan sangat dahsyat kekuatannya. Ya, bukan hanya kasar, bukan hanya keras, namun juga sangat dahsyat kekuatannya. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Bal yamtathiluna kullama amarahumullahu bih. Bahkan mereka itu, para malaikat-malaikat ini, bukan cuma malaikat Zabaniyah ya, ini sifat malaikat secara umum. Ya, termasuk di dalamnya malaikat Zabaniyah, malaikat-malaikat Zabaniyah. Tapi sifat malaikat secara umum, mereka tidak pernah sekalipun durhaka kepada perintah Allah. Mereka senantiasa mengerjakan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini ada ceritanya malaikat membangkang. Ya, seperti kisah-kisah mitos-mitos yang beredar, ada siapa itu, dia itu dulunya malaikat, tapi dicopot, dipecat dari jajaran kemalaikatan karena durhaka kepada Allah. Ini nggak ada, khayal. Ya, tidak ada malaikat yang durhaka atas perintah Allah. Semua malaikat taat kepada Allah, tidak durhaka. Wa yaf'aluna ma yu'marun wa la ya'jizuna an dzalik. Dan mereka itu tidak pernah lemah dengan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Nggak pernah mereka nggak mampu, karena mereka diberi kekuatan sama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini singkatnya kata beliau, orang itu, manusia itu, dia tidak melaksanakan perintah Allah pasti karena dua alasan. Yang pertama, al-ajiz, karena ketidakmampuan. Kalau bukan karena ketidakmampuan, pasti karena yang kedua, yaitu karena ketidakmauan. Ya, yang pertama ketidakmampuan, yang kedua ketidakmauan. Maka malaikat diberi sama Allah dua hal ini, yaitu mereka diberi kekuatan. Ya, mereka diberi kekuatan. Kemudian mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan yang luar biasa. Sehingga nggak mungkin para malaikat itu nggak mau menjalankan perintah Allah, itu nggak mungkin. Ya, berbeda dengan kita. Kita terkadang salah satu dari dua hal ini. Kalau ada perintah Allah, kita salah satu dari dua hal ini. Kalau kita nggak mengerjakannya, yaitu kita nggak mampu melaksanakannya, atau kita memang nggak mau melaksanakannya. Ya. Tapi ini penjelasan beliau panjang, tapi kurang lebih seperti yang kita sampaikan tadi. Tapi kita ringkas kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, kalla itu sama seperti yang sebelumnya, haqqan. Ya, sungguh benar. Ya, sungguh benar-benar kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, maksudnya akan menyiksa Abu Jahal CS itu, Abu Jahal itu. La tuti'hu, ojo dituruti dia. Ini maksudnya kepada Nabi SAW. Allah mengatakan kepada Nabi, la tuti'hu, jangan mentaati dia, jangan nurut. Ketika kau dicegah dari sholat, ojo dituruti. Wasjud, tetap sholato.
Tetap sujudlah, waqtarib, dan tetaplah kau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la tuti' hadzal ladzi yanhaka 'anis shalah. Jangan kau taati orang yang mencegahmu dari salat ini. Maksudnya Abu Jahal. Bal usjud wala tubali. Tetap sujud. Jangan pedulikan Abu Jahal itu. Wa idza kana Allahu naha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yuti'a hadzal rajul fa hadza ya'ni annahu jalla wa ala sayudafi'u anhu. Kalau Allah sudah mengatakan tetap sholatlah, jangan ditaati Abu Jahal ini maknanya berarti Allah memberikan apa kepada Nabi? Jaminan pertolongan. Allah memberikan pembelaannya kepada Nabi. Iya ya, kalau kita misalnya nih, kita lagi jalan, terus ada polisi bilang sama kita, wis kau jalan wis, masih nggak pakai helm nggak apa-apa. Ya jalan saja, meskipun kok nggak pakai helm nggak apa-apa. Ada polisi yang bilang kayak gitu. Ya, dia menjamin Anda bebas tilang misalnya. Maka itu maknanya berarti kalau ada apa-apa, aku akan menolongmu ketika di jalan. Misalnya gitu. Nah ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian kepada Nabi. Itu maksudnya Allah menjamin keselamatan Nabi. Ya Allah melindungi Nabi SAW. Tetap sholatlah. Dan terbukti ketika Abu Jahal kemarin ingin mencelakai Nabi SAW, maka Abu Jahal melihat apa? Melihat parit. Ditampakkan sama Allah ada parit di depannya Abu Jahal, sehingga takut dia mau melangkah ke depan lagi. Nggak jadi dia mengganggu Nabi SAW, karena dia bercita-cita ingin menginjak kepala Nabi. Kalau dia sampai sholat di Ka'bah lagi, akan aku injak kepalanya. Temenan ketika Nabi lihat sholat, dia mau menunaikan keinginannya itu. Ternyata dihalangi sama Allah, dia melihat parit yang besar. If'al ma tu'mar wala yahummannaka hadzal rajul. Sudah, kerjakan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan jangan engkau mengkhawatirkan orang ini. Jangan engkau merisaukan orang ini, yaitu Abu Jahal. Wasjud lillahi azza wa jalla. Sujudlah kepada Allah azza wa jalla. Wal muradu bis sujudi huna as-shalah. Yang dimaksud sujud di sini adalah salat. Ya, diambil pengertiannya karena sujud itu adalah salah satu dari rukun salat. Ya, bukan berarti cuma sujud tok gak salat, enggak. Tapi maksudnya salat itu diwakilkan dengan salah satu rukun. Apa itu? Sujud. Ya, diwakilkan dengan salah satu rukun. Ini kalau Anda masih ingat pembahasan hari Kamis kemarin, sama seperti apa? Bukan, sama seperti apa ini? Enggak. Jadi cuman diambil salah satu rukunnya saja. Padahal sholat itu rukunnya kan banyak. 6. Haji. Apa itu hadisnya? Al-hajju Arafah. Ya, Nabi mengatakan haji itu Arafah. Padahal haji nggak cuma di Arafah, haji nggak cuma wukuf. Tapi Nabi mengambil satu bagian dari rukun haji saja. Ya, sama ini juga. Allah mengambil salah satu rukun sholat saja untuk mewakili sholat secara keseluruhan. Paham jemaah? Ya, sama seperti antum kalau bilang, mana fulan ya? Nggak kelihatan batang hidungnya. Nah, antum mengambil satu bagian organ tubuhnya, yaitu apa? Batang hidung, untuk mewakili seluruh tubuhnya. Karena nggak mungkin antum cuma nyari batang hidungnya tok. Nah, ya pasti yang antum cari adalah orangnya, bukan batang hidungnya. Nah, maka sujud yang dimaksud di sini adalah salat. Lakin abbara bis sujudi anis salati li'anna sujuda ruknun minas salah la tasihhu illa bihi. Karena sujud adalah rukun dari salat yang tidak sah salat seseorang tanpa sujud. Kemudian yang terakhir Allah mengatakan waqtarib. Ya, waqtarib yakni iqtarib minallahi azza wa jalla. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna sajida aqrabu ma yakunu min rabbih. Karena orang yang sujud itu adalah posisi yang terdekatnya dia dengan Rabbnya, dengan Allah. Kama qala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Seperti yang diucapkan oleh Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi terdekat antara hamba dengan Rabbnya yaitu ketika dia sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah dalam sujud itu dengan berdoa. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan. Sesungguhnya aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran ketika ruku atau ketika sujud. Fa'ammar ruku' fa'adzamu fihi rabb. Adapun ketika ruku' maka agungkan di dalam rukukmu itu, agungkan Rabb, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujud fa'akthiru fihi minad du'a. Adapun ketika sujud maka perbanyak doa di situ. Faqaminun an yustajaba lakum, maka layak, pantaslah doa-doa kalian itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangatlah ketika sujud itu, maka supaya kalian pantas doa kalian diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Di ayat yang terakhir ini adalah ayat sajdah. Ya, ayat yang terakhir ini adalah ayat sajdah, di mana seorang disunahkan ketika membaca ayat ini untuk dia sujud. Ya, untuk dia sujud. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, selesai tafsir dari surah Al-Alaq. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk tafsir surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.